Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan share tentang PLC Omron ya. Jadi bagi teman-teman yang mau belajar PLC Omron atau bagi teman-teman yang akan membeli PLC Omron, paling nggak punya insight lah. Jadi apa saja sih tipe dari PLC Omron itu sendiri, seperti itu. Nah, di sini berdasarkan gambar ini ya, jadi ada yang di sebelah kanan sini, kemudian ada yang di sebelah kiri. Nah, yang paling awal ya, atau yang paling banyak dipakai di industri manufaktur gitu ya, itu adalah CP1 ya. CP1 ini untuk sekarang itu sudah obsolete ya, dan kemudian digantikan oleh CP2E. Nah, cuma bagi teman-teman yang pengen menggunakan CP1E atau pengen beli CP1E, ya saran sih lebih pilih yang tipe N ya, itu ya, karena ini nanti contoh nih ya, ini ada ada modul juga di sini ya. Ini ada RS232, kemudian nanti kita bisa menambahkan modul lainnya, misalkan kayak RS485, kemudian analog dan sebagainya tuh. Tapi lebih bagus lagi ketika kita milih yang CP2E ini ya. Nah, ini bedanya adalah yang CP2E sudah support ke Ethernet seperti itu. Di atasnya ada CP1L, CP1H, dan CC series, CC1M dan CC2M. Nah, di sini yang CP1E sampai ke CP1H itu adalah tipe PLC nya compact. Kalau yang ini adalah modular, seperti itu. Nah, yang sebelah kiri itu adalah PLC high end nya, NX1P ya. Nah, dia bisa langsung ke servo melalui Ethercat. Nah, ini adalah arsitektur lah ketika digunakan di automation platform untuk yang PLC NX1P itu ya. Jadi ini pun softwarenya beda antara yang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Software untuk komunikasi dari PLC ke komputernya atau itu ya, ini beda. Nah, ini contoh komponen utamanya yang CP1H ya. Jadi ada power PLC, ada input, ada output, kemudian ada CPU nya ya. Kemudian tipe PLC nya ada dua tipe, tipe compact. Jadi tipe compact itu komponen utamanya udah ada PSU nya, udah ada CPU, input, output, itu jadi satu. Cuma input dan outputnya relatif sedikit ya biasanya kalau compact, dan modulnya bisa ditambah dengan expansion unit. Misalkan mau modul input output discrete-nya kurang, nah itu bisa ditambah dengan expansion. Atau mau menambahkan analog, itu bisa ditambah dengan expansion. Terus memori penyimpanan datanya kecil, cocok untuk aplikasi kontrol yang sederhana. Contohnya CP1H, CP1L, CP1E, CP2E, dan seterusnya. Ini yang tipe modular tadi ya. Jadi yang CC1M sama CC2M. Jadi yang terbaru adalah versi CC2M. Komponen utamanya itu ada power supply unit, CPU, input output itu secara terpisah. Jadi di sini ada power supply-nya sendiri, ada CPU-nya sendiri, ada modul-modul sendiri, dan seterusnya. Nah, ini cocok untuk aplikasi kontrol mesin atau proses yang besar dan kompleks seperti itu. Nah, ini biasanya lebih mahal ya, karena kita harus beli per modulnya seperti itu. Ini wiringnya ya, wiring secara general seperti itu. Jadi ada dua tipe, ada input AC sama input DC. Nah, jadi kalau di input AC ini PLC bisa langsung dihubungkan ke tegangan PLN. Biasanya ada L1 atau L2N, ini langsung ke PLN. Kemudian yang input DC kita harus pakai power supply seperti itu. Oke, saya ulangi di sini. Untuk wiring PLC-nya itu ada PLC yang bisa langsung dihubungkan ke jaringan PLN atau AC ya, seperti itu, seperti yang nomor 1 ini. Kemudian ada
jenis PLC yang bisa atau apa namanya istilahnya harus menambahkan power supply. Nah, ini harus hati-hati ya, jadi kita harus lihat jenisnya apa nih, seperti itu. Jangan sampai ketika inputnya 20 volt DC itu kita sambungkan langsung ke AC, nah, nanti bisa rusak nih, seperti itu. Ini contohnya, misalkan ini input AC dan DC, kemudian di sini nanti di inputnya kita bisa menambahkan tombol-tombol seperti ini, seperti itu. Jadi di sini ada channel 0, channel 1 dan seterusnya, seperti itu. Oke, kemudian ini yang dari sisi input. Dari sisi outputnya, nah itu kita bisa ke misalkan aja pakai lampu, relay dan seterusnya. Nah, ini bisa kalau diambil bisa AC, bisa DC dan seterusnya. Tegangannya bisa dibolak-balik juga nih, seperti itu. Ini kalau yang outputnya relay, jadi ada dua tipe juga, ada yang relay, ada yang transistor, seperti ini. Ini transistor. Nah, kemudian dari sisi software, jadi PLC yang akan kita gunakan itu kan harus kita program terlebih dahulu. Nah, softwarenya kalau yang tipe CP1E, CP2E, CP1L, CP1H, CC1M, CC2M itu menggunakan CX Programmer. Yang kemudian yang tipe NX tadi, yang hack N-nya itu sudah beda, dia pakai Sysmic Studio. Oke. Nah, di sini ada juga nih, misalkan ada server OPC untuk apa nih? Nah, ini untuk pembelajaran juga ya. Jadi bagi teman-teman yang tidak punya PLC, nanti bisa belajar PLC juga. Caranya dengan kita harus install ini dulu ya, CX Programmer, kemudian server OPC-nya, terus di sini adalah untuk simulasinya Factory.io. Nah, tiga ini nanti bisa kita integrasikan, jadi seolah-olah server OPC-nya ini adalah sebagai PLC-nya, ini sebagai programnya, ini sebagai plan-nya, seperti itu. Nah, oke, mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk video selanjutnya kita akan kenalkan CX Programmer, kemudian OpenCX server OPC sama Factory.io. Jadi nanti kita bikin percobaan, misalkan kayak conveyor gitu ya, menyalakan conveyor gitu ya, seperti itu. Jadi walaupun tidak punya PLC hardware-nya, kita juga masih bisa belajar PLC ini. Oke, itu aja dari saya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.